menurut saya satu hal yang sangat penting adalah bagaimana orang tua bisa mengerti tool-tool terpenting untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Dan tool-tool ini sangat simple sebenarnya di rumah gitu. Tapi membutuhkan pengorbanan gitu. Artinya dalam aspek waktu. Ya. Dan tool yang terpenting menurut saya ya di atas cinta ya. Cinta nomor 1. Oke. Kalau itu di situ nggak ada repot. Ya. Tool yang terpenting menurut saya adalah waktu. Waktu. Jadi nggak ada gunanya kita cinta doang sama anak kita, tapi kita nggak pernah mau mengeluarkan resource yang paling mahal untuk kita, bukan uang. Resource termahal adalah waktu. Dan waktu itu baru kita bisa bicara tools-toolsnya, Pak Gita. Jadi ada beberapa tool kunci yang menurut saya, ini terutama untuk anak yang lebih kecil ya. Dampak kita kepada anak itu semakin kecil, semakin dia tua gitu. Jadinya apalagi di 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, menurut saya tools yang paling efektif dari awal early childhood adalah buku. Ini the power of buku dan membacakan buku kepada anak-anak kita itu kayak magic. Bener-bener magic. Jangan tanya saya kenapa, it just works gitu. Nggak usah ada berbagai macam eksplanasi pedagogi, science, psychology mengenai kenapa. Pokoknya kalau Anda bacain buku kepada anak secara reguler, daya tangkap literasi dia, kemampuan critical thinking dia akan meningkat. Itu yang pertama, bacain buku. Kedua, diskusi. Ya, jadi something so simple. Gini aja deh, saya pernah sering sekali berbicara sama orang tua, dampak terbesar pada saat dia menentukan waktu makan, nggak boleh ada iPad, nggak boleh ada gadget. Waktu makan adalah duduk bersama anak, ya pilih sekali sehari aja kalau bisa. Atau sekali 2 hari, nggak apa-apa. Kalau sibuk mungkin nggak bisa, tapi decide mau berapa cadence-nya. Duduk dan berbicara. Dan berbicara itu bukan satu arah. Banyak sekali orang tua mengira berbicara adalah saya mau memberikan moral message kepada anak-anak saya. Ini ajaran loh, Dek, ini harus begini. Itu bukan ngomong namanya. Itu bukan diskusi. Itu namanya menggurui. Sama dampaknya kayak mahasiswa yang di lecture aja sama dosen, terus diambil exam at the end. Dampaknya akan sangat minim. Tapi parent sebagai guru, kalau dia berdiskusi bolak-balik, dia tidak pernah mengira pertanyaannya itu anak bodoh, pertanyaannya itu anak merepotkan dia, atau pertanyaannya mungkin gak appropriate. Semua pertanyaan anak itu adalah kesempatan untuk anak itu belajar dan didrive oleh anak itu. Jadi untuk reaksi positif terhadap pertanyaan itu luar biasa pentingnya. Ayah dan ibu yang selalu menjawab pertanyaan dan gak pernah diem aja deh lu gitu. Itu adalah bisa perbedaan sangat besar dari critical thinking. Itu tool kedua, questions dan diskusi. Dan yang ketiga, menurut saya tool terbesar orang tua bisa berikan adalah, ini an emotional tool, memberikan anak itu kepercayaan dan nggak perlu terlalu rumit mikirnya. Orang tua itu harus selalu meyakinkan anak itu bahwa si orang tua percaya akan potensinya itu anak. Ini persis sama kayak guru, nggak ada bedanya. Jadi kalau orang tua itu selalu meyakinkan anak, I believe you can do it. You can do it. Gitu. Walaupun dia kesalahan, dia kesandung-sandung, I believe you can do it. Anak itu akan merasa bahwa kalau orang tuanya, orang yang dia paling hormati, walaupun it doesn't feel that way sometimes ya kan. Orang yang dia paling hormati itu percaya sama dia. Berarti dia mungkin, maybe I can. Itu luar biasa. Itu the beginning of growth mindset. Jadi prerequisite daripada growth mindset adalah the belief that you can do it. Gitu. Jadi itu mungkin 3 tool yang kita coba influence guru-guru penggerak kita di lapangan. Nah ujung-ujungnya pertama kita mau guru dulu. Step kedua baru guru akan mengconvince orang tua. Karena dia melihat anak-anaknya mulai tumbuh di kelas. Sekarang aja dengan kurikulum Merdeka dan guru-guru penggerak dan sekolah penggerak, itu banyak orang tua sekarang datengin, aduh Mas Menteri, kita nih sibuk banget di rumah. Kenapa Bu? Karena sejak kurikulum Merdeka anak saya tim project terus. Project sama anak-anak, tim project, sibuk. Oh nggak apa-apa ya Bu, repot ya? Ya repot, tapi anak saya terus cerita mengenai sekolah sekarang pertama kalinya. Jadi ini anak engage gitu, karena suddenly dia working with
his schoolmates, dia terengage dengan proses pembelajaran dia. Nah, sama aja di rumah tangga. To bring them in whatever you're doing, cooking, ngelihat ini, kita lagi nonton apa, kita lagi ngerjain kerjaan, kita di laptop, apapun, bring them into those activities dan mereka akan merasa they can do. Kira-kira gitu. Keren banget.